Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berhenti di angka sekitar 50-an. Untuk yang hadir di meeting maupun di presensi, kita mulai saja ya. Hari ini kita sampai pada materi terakhir untuk biologi molekuler, yaitu tahapan terakhir dari sintesis protein. Kemarin kita sudah belajar tentang DNA, bagaimana DNA direplikasi, bagaimana ditranskripsi, ditranslasi, pengendalian ekspresinya seperti apa, gitu ya. Sudah diperoleh protein, lalu protein itu apakah sudah langsung berfungsi untuk tubuh kita? Ini ternyata belum bisa begitu saja ya. Jadi setelah diperoleh protein, ya, hasil translasi itu kan asam-asam amino penyusun protein ya. Nah, melalui proses folding kemarin ya, diperoleh struktur quaterner protein,
maka protein ini harus dikirim dulu ke bagian-bagian sel yang membutuhkan. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang disebut sebagai protein targeting. Kita langsung share screen materi ya. Sudah muncul protein targeting? Sudah, Ibu. Oke. Kok nggak mau jalan? Apa itu protein targeting ya? Nah, tadi saya katakan ini protein akan dikirim ke tempat-tempat yang membutuhkannya di dalam sel. Ya. Di sini tentu saja untuk protein targeting ini khusus pada eukariot ya, di mana pada eukariot itu terdapat banyak sekali organel sel ya. Sedangkan untuk prokariot tidak terlalu rumit gitu ya, karena setelah protein itu jadi DNA ditranskripsi langsung ditranslasi ya bagi gen-gen yang akan diekspresikan, lalu langsung berfungsi di dalam sitoplasma itu sendiri. Sedangkan untuk eukariot, di mana di dalam sel itu banyak sekali organel sel, maka protein harus dikirim ke tempat spesifik di dalam sel tersebut. Hal ini merupakan suatu mekanisme kontrol transport protein untuk masuk dan keluar dari suatu kompartemen sel. Protein targeting disebut juga sebagai translokasi protein. Ya. Translokasi protein. Jadi beda dengan translokasi kromosom ya. Pada genetika kalian pelajari translokasi kromosom, perpindahan lokus kromosom, perpindahan lokus dari satu lengan kromosom ke lengan lain atau dari satu kromosom ke kromosom lain. Tapi kalau translokasi protein ini artinya adalah penargetan protein menuju ke bagian yang membutuhkan di dalam sel. Roadmap-nya bagaimana ya? Kita tahu untuk eukariot ya, DNA ditranskripsi menjadi mRNA di dalam apa? Transkripsi DNA eukariot terjadi di Inti sel, Bu. Di inti sel, di nukleus. Lalu proses translasi terjadi di Sitoplasma. translasi di translasinya di nukleus atau di sitoplasma, sitosol. Sitoplasma. Ya. Translasinya di sitosol. Setelah di sitosol apa yang terjadi? Setelah dibentuk urutan panjang asam amino atau disebut polipeptida, ada penambahan gugus, ada pelipatan. Kemudian ini nanti akan ditransport ke berbagai organel. Transport ke mitokondria, endoplasmik retikulum, dan peroksisom ini memiliki mekanisme sendiri. Nah, kemudian untuk yang dari retikulum endoplasma ini dapat lanjut ke Golgi, endosom, lisosom, dan sebagainya sampai ke permukaan sel. Ya. Di sini dari nukleus ke sitosol ini merupakan transport
utama untuk perjalanan dari mRNA ke asam-asam amino ya. Kemudian ada transport transmembran, yaitu dari hasil di sitosul ke mitokondria, endoplasmik retikulum dan peroksisom. Setelah itu dari endoplasmik retikulum ke bagian lain dari sel ini melalui transport vesikular. Untuk dapat mencapai organel tertentu gitu ya, maka dibutuhkan adanya sinyal penarget ya. Jadi harus ada sinyalnya, kemudian harus ada yang menerima nantinya. Maka dalam protein targeting ini ada sinyal targeting dan ada reseptor. Kalau nanti protein itu masuk ke suatu organel yang bermembran tunggal, maka cukup dengan satu sinyal dan satu reseptor. Tapi kalau masuk ke suatu organel yang membrannya ganda, organel apa yang membrannya ganda ya? Pada eukariot, organel apa yang membrannya ganda? Selain inti sel ya, karena inti sel di situ tempat membuatnya, tempat membuat DNA ke mRNA, kemudian menuju ke sitoplasma. Organel apa? Organel pada eukariot itu apa saja ya? Mitokondria, Ibu. Mitokondria ya, mitokondria itu membrannya ganda. Ada lagi? Kalau pada tumbuhan misalnya? Kloroplast. Ya, kloroplas itu juga membrannya ganda ya. Untuk organel yang membrannya ganda, maka supaya protein bisa masuk dan berfungsi dalam organel tersebut, dibutuhkan juga dua sinyal dan dua reseptor. Apa saja sih yang dibutuhkan selain sinyal dan reseptor ya? Selain dibutuhkan sinyal dan reseptor, juga dibutuhkan suatu channel, suatu saluran gitu ya, yang disebut translokon ya. Salurannya satu kalau membrannya satu, tapi kalau membrannya ganda ya berarti dua. Kemudian dibutuhkan ATP dan dibutuhkan protein-protein misalnya chaperone. Dalam protein targeting, protein yang dihasilkan ini memiliki suatu ujung tertentu ya, yang disebut ini urutan bahasa tertentu ya, yang disebut peptida sinyal atau sinyal peptida ya di sini. Di mana sinyal peptida ini nanti akan dikenali oleh suatu molekul yang disebut signal recognition particle atau SRIP. SRIP ini nanti akan berhubungan dengan protein reseptor yang ada di organel mana yang akan dia tuju. Gitu ya. Misalnya kalau mau masuk ke retikulum endoplasma ya berarti protein reseptor yang ada di retikulum endoplasma. Lalu ada channelnya tadi ya, translokonnya. Ini apa pengertian sinyal peptida? Ini sequence of amino acids at beginning of protein that binds to the strip signal recognition particle. Jadi ini urutan bahasa tertentu sehingga juga memiliki urutan asam amino tertentu ya. Ini yang akan dikenali oleh strip. Bagaimana mekanisme awalnya?
mesin pembuat protein namanya apa ya? Pabrik pembuat protein. Retikulum endoplasma bukan, Bu? Bukan, kalau pabriknya apa? Pabrik pembuat protein pada saat transkripsi dan translasi. Ini yang gambarnya kayak apa ini? Kayak roti semir. Kayak roti semir. Tahu roti semir ya? Ini apa? Ribosom. Ya, ribosom. Ribosom adalah pabrik pembuat protein. Ya, ada subunit kecil, subunit besar. Ribosome begins translating protein and the amino acids of the signal peptide. Ya, ini kan proses transkripsi dan translasi. Ini translasinya ya. Ini mRNA, kemudian ditranslasi. Ini kan rangkaian panjang asam aminonya. Nah, di ujung ini ada urutan basa tertentu tadi yang menyandikan asam amino tertentu. Ini merupakan peptida sinyal. Lalu peptida sinyal ini akan dikenali oleh strip atau signal recognition particle. Nah, kemudian ini berikatan. Nah, setelah berikatan antara strip dan sinyal peptida, ini dituntun oleh strip, gitu ya, dituntun. Yuk, kamu mau kemana? Sel lagi membutuhkan kamu di mana ya, gitu. Dituntun dia. Terus, oh ini nanti mau diarahkan ke retikulum endoplasma. Oke, kita berjalan ke sana. Nah, nanti di permukaan membran retikulum endoplasma ada suatu protein reseptor. Protein reseptor yang akan menerima kedatangan protein yang dibawa oleh strip ini, gitu ya, sehingga membentuk suatu kompleks translokasi ya, yang terdiri dari ini suaranya agak gaduh ya, terdiri dari proteinnya, kemudian stripnya, kemudian protein reseptornya. Nah, setelah diterima oleh retikulum endoplasma, maka urutan sinyal ini pamit, gitu ya. Sudah saya antarkan dengan baik sampai ke tempatnya, saya mohon pamit. Nah, dia akan dihilangkan oleh enzim ya yang dihasilkan di retikulum endoplasma. Dia akan pamit mundur diri. Nah, dari situ ini proteinnya sudah masuk ke retikulum endoplasma. Gitu. Ya. Contoh-contoh sinyal peptida ini antara lain ya, banyak sekali urutan tertentu untuk sinyal penanda sinyal ini ya. Prolin, lisin, arginin, lisin, valin misalnya. Ini adalah untuk import ke nukleus. Untuk ekspor dari nukleus ada urutan tertentu, leusin, alanin, leusin, lisin, dan seterusnya. Jadi ini masing-masing sudah ada urutan basa tertentunya. Nah, di sini ada posisi urutan sinyal ya, dalam suatu polipeptida ya, dalam suatu polipeptida. Umumnya adalah di ujung gugus amino ya. Jadi polipeptida itu kan ada gugus amino, ada gugus karboksil, ada ujung amino, ada ujung karboksil. Nah, peptida sinyal ini biasanya di ujung amino biasanya ya. Kemudian polipeptida ini dalam prosesnya akan terjadi penambahan gugus, kemudian pelipatan atau folding. Nah, menjadi seperti ini. Di sini sinyal sekuensnya atau sinyal peptidanya itu berada di ujung. Namun demikian ada juga yang
peptida sinyalnya itu tidak di ujung, tetapi di beberapa tempat di tengah gitu ya. Yang mana untuk pelipatan proteinnya, ya, pelipatan proteinnya ini membuat suatu konformasi tertentu sehingga urutan sinyal ini menjadi satu tempat sendiri, gitu. Mengumpul di satu tempat tersendiri. Ini tadi sudah. Nah, di sini untuk transport melalui membran jelas membutuhkan ATP sebagai sumber energi. Nah, untuk transport transmembran ini ada yang disebut transport post translasional, ada yang disebut transport kotranslasional atau translokasinya tadi ya, translokasi proteinnya ada yang post translasional, ada yang kotranslasional. Kalau post translasional maka translokasi protein ini berlangsung jika proteinnya itu sudah benar-benar selesai disintesis, sudah jadi protein baru dikirim ke mitokondria dan peroksisom. Sedangkan untuk mekanisme yang kotranslasional ini bisa simultan, artinya sebelum selesai seluruh proses penambahan gugus, pelipatan dan sebagainya untuk protein ini sudah bisa ditranslokasikan ke retikulum endoplasma untuk yang kotranslasional. Untuk yang post translasional ini adalah ke mitokondria dan ke peroksisom. Ya, ini harus selesai dulu semuanya. Untuk peroksisom dulu ya, peroksisom ini adalah organel bermembran tunggal. Ini gambar peroksisom. Di dalamnya ada matriks yang berisi cairan, antara lain adalah berisi enzim-enzim oksidatif. Di dalamnya ada oksidasi lipid tanpa produksi ATP. Protein-protein di peroksisom ini dihasilkan atau disandikan oleh DNA nuklear, DNA inti. Nah, kemudian semua yang dibutuhkan oleh peroksisom ini perlu ditransport ke peroksisom. Dari DNA inti, protein disintesis dan fully folded in cytosol. Jadi dikemas sampai ke pelipatan dulu di cytosol. Fully fungsional, fully folded protein, ya, sudah benar-benar protein jadi gitu ya, baru ditransport. Ini, maka disebut post translasional. Di sini dibutuhkan untuk proses masuknya protein jadi ke peroksisom ini dibutuhkan hidrolisis ATP. Nah, untuk dapat masuk ke peroksisom, ya, suatu protein supaya dapat masuk ke peroksisom, dia harus memiliki sequence target tertentu, ya, memiliki urutan basa tertentu yang disebut sebagai PTS1 pada ujung C, ujung karboksil suatu protein. Ini sangat conserved, jadi urutan basanya itu sangat tertentu. Kemudian ada PTS2 pada ujung N, pada protein tertentu. Ini. Sebagai reseptornya adalah peroksisom transport. Nah, peroksin ini akan berikatan dengan protein di PTS1. Nah, kemudian berikatan ke saluran translokasi. Nah, gambarnya mana Bu? Gambarnya ini, sayangnya gambarnya pecah ya, saya belum mendapatkan gambar yang lebih baik. Jadi ini adalah sitoplasma atau sitosol. Kemudian ini peroksisomnya. Di sini satu lapis membran.
Nah, protein yang sudah jadi ini harus memiliki suatu sinyal tertentu yang disebut PTS1. Ya. Nah, matriks protein akan berikatan dengan PTS1 reseptor. Ya. Di sini dia memiliki daerah PTS1 sendiri. Kemudian ada protein PTS1 yang memiliki reseptor PTS. Kemudian ini menjadi suatu kompleks, lalu ditransport ke peroksisom. Di sini dikenali oleh suatu reseptor. Kemudian nanti protein ini ditranslokasikan, lalu reseptornya pamit dan dia bisa keluar dulu dari peroksisom. Untuk nanti suatu saat kalau ada protein lagi yang harus ditransport ke dalam peroksisom, dia berperan lagi di sini sebagai reseptor. Untuk urutan basa di ujung C, ini serin, lisin, leusin. Ya, ini suatu urutan basa yang sangat konservatif untuk PTS1. Sinyal peptida yang harus bisa masuk ke peroksisom. Nah, kalau transport protein dari sitosol ke peroksisom ini tidak betul, gitu ya, tidak betul. Ini dapat menimbulkan penyakit. Ya. Silakan nanti dicari penyakitnya atau sindromnya ya. Seperti apa sih gejalanya ya, ada Zellweger syndrome, ada adrenoleukodystropi ya. Ini disebabkan karena kesalahan mekanisme transport protein dari sitosol ke peroksisom. Kemudian bagaimana untuk ke mitokondria? Kalau mitokondria ini merupakan organel yang dilapisi dua membran. Ya. Ada outer membran yang mulus, gitu ya, artinya tidak lekuk-lekuk. Kemudian ada inner membran atau membran dalam yang berlekuk-lekuk, berlipat-lipat, sehingga membentuk suatu matriks di dalamnya. Ya. Nah, di antara outer membran dan inner membran ada intermembran space atau ruang antar membran. Sini. Di dalam mitokondria ini ada DNA ya, yang merupakan DNA ekstra kromosomal, DNA di luar inti. DNA mitokondria berada di bagian mana dari suatu mitokondria? Dari gambar ini DNA berada di ruang antar membran, ataukah di membran, ataukah di matriks? Masih adakah yang kuliah? Masih, Bu. DNA untuk mitokondria berada di mana? Dari gambar ini. Apakah gambar ini cukup bisa kalian lihat dengan jelas? Bisa, Ibu. Di sini ada outer membran. Di sini ada inner membran yang berlekuk-lekuk. Di sini ada intermembran space atau ruang antar membran. Kemudian di sini ada matriks. Matriks adalah ruang yang berada di dalam inner membran ya, yang berisi cairan.
Di mana letak DNA di mitokondria? Di dalam matriks itu. Di dalam matriks ya. Dia harus berada di dalam suatu cairan sel seperti halnya pada inti sel ya. Sini ada DNA. Nah, kalau di sini ada DNA, mestinya dia sebenarnya bisa membuat protein sendiri kan, gitu ya. Bisa, dia bisa membuat protein sendiri. Dan mekanismenya adalah mirip seperti sintesis protein pada prokariot ya. Ingat dalam biologi sel, kalian mendapatkan biologi sel kan? Bahwa mitokondria ini merupakan suatu organel yang diduga berasal dari organisme prokariot yang mengalami simbiosis dengan organisme eukariot. Nah, walaupun DNA di sini dapat menghasilkan suatu protein, namun ya untuk fungsi fisiologis ya banyak protein yang harus melibatkan peran protein yang dihasilkan oleh inti sel. Nah, maka masih dibutuhkan adanya protein yang masuk ke dalam mitokondria untuk kemudian secara bersama-sama dengan protein dari DNA mitokondria memberikan suatu fungsi fisiologis tertentu. What is required for protein translocation into mitochondria? Mitokondria translokasi ke mitokondria ini sama seperti yang lain butuh sinyal peptida. Karena membrannya dua, maka sinyal yang dibutuhkan juga dua. Reseptornya juga dua. Kemudian ada saluran untuk translokasi, dibutuhkan energi dan kaperon. Ini sudah tadi. Untuk sinyal peptida sama di lokasinya di ujung N, nanti akan dihilangkan kalau dia sudah sampai di matriks mitokondria. Nah, untuk translokasi di mitokondria, nanti kalian ingat Tom and Jerry ya, kalau yang suka kartun. Tapi temennya untuk di mitokondria temennya bukan Jerry, melainkan Tom and Tim. Kalau yang suka film manusia, mungkin bisa ingat Tom Cruise ya. Nah, ini untuk translokasi di mitokondria. Mekanisme translokasinya adalah Tom and Tim. Ya. Tom itu adalah translokasi suatu protein dari sitosol masuk ke membran luar mitokondria. Kemudian setelah membran luar kan ruang antar membran, lalu supaya bisa masuk ke matriks melalui membran dalam, ini menggunakan mekanisme Tim. Jadi Tom and Tim. Ini misalnya adalah asam amino atau polipeptida yang dihasilkan oleh suatu mekanisme sintesis protein. Di sini ada ujung N, di sini ada ujung karboksil tadi ya. Ini ada urutan basa tertentu di ujung N-nya. Yang tadi dikatakan ada mekanisme Tom and Tim. Bagaimana Bu mekanisme Tom and Tim? Nah, untuk mekanisme Tom and Tim ini ya, sinyal peptida tadi ya akan diterima oleh reseptor di membran luar mitokondria. Kemudian membentuk kompleks dengan translocation channel, saluran di sini. Lalu masuk ke membran dalam kan, masuk ke membran dalam. Kemudian masuk ke kompleks Tim. Ini Tom kompleks, ini Tim kompleks. Untuk kompleks Tim ini ada yang disebut Tim 23, ada yang disebut Tim 22. Ini tergantung dari bagaimana struktur dia gitu ya. Nah, untuk
yang masuk ke mitokondria. Ini ada protein prekursor protein. Ini ada sinyal peptidanya atau sinyal sekuensnya, dikenali oleh reseptor protein di kompleks TOM, ya, di membran luar. Kemudian membentuk TOM kompleks ini, lalu dapat masuk ke membran dalam melalui tim 22 atau bisa juga ya kalau menggunakan tim 23 ini langsung ya, jadi TOM kompleks langsung nyambung dengan tim kompleks gitu ya, masuk ke dalam matriks mitokondria. Setelah sampai di matriks mitokondria, maka sinyal peptida ini dipotong oleh suatu peptidase sinyal, ya, ini suatu enzim, sehingga di sini didapatkan protein mitokondria yang fungsional. Di sini dibutuhkan adanya ATP dan kemudian nanti setelah masuk ini ada hidrolisis ATP menjadi ADP plus PI. Sedangkan untuk translokasi kotranslasional ini dapat di translokasi proteinnya dapat terjadi tanpa menunggu seluruh proses pelipatan protein itu selesai. Jadi begitu suatu polipeptida meninggalkan ribosom, ini sudah bisa dia sinyal peptidanya itu berikatan dengan strip dan reseptor untuk masuk ke lumen retikulum endoplasma. Ini tadi targeting signal diterima oleh strip, bentuk pengikatan, lalu masuk ke channel. Kalau sudah masuk, maka sinyal peptidanya dilepas. Demikian. Jadi sinyal peptidanya di ujung N. Sudah masuk, sinyal peptidanya nanti keluar. Ini dapat melalui suatu protein integral membran, jadi protein yang menghubungkan antara bagian luar membran dengan bagian dalam membran. Ya. Ingat kembali biologi sel untuk protein-protein membran. Multiple membrane spanning protein self-contained membrane. Nah, ini bisa di stop dulu untuk suatu urutan tertentu sampai di sini, kemudian nanti lanjut lagi yang lain, itu bisa untuk retikulum endoplasma atau kotranslasional. Once proteins have entered the endoplasmic reticulum, they can be moved on to other compartment of the secretory pathway. Nah, dia dapat dikirim ke tempat-tempat lainnya lagi ya setelah dari retikulum endoplasma, atau out of the cell entirely, atau dikeluarkan dari sel. But in addition to acting as a port of entry for proteins into the secretory pathway, two additional important functions for protein targeting take place in the endoplasmic reticulum. Ada N-link glycosylation of proteins dan ada protein folding. Ada penambahan gugus gula gitu ya, pada ujung N, dan ada protein folding. Ini adalah gambaran untuk glikosilasi di ujung N. Ya,
ya. Jadi N-link glycosylation ini artinya adalah penambahan polisakarida ke suatu protein, ya, ke suatu protein. Ini misalnya ada sisi asparagin. Nah, di sini ada glukosanya, ada glukosa yang hijau, ada manosa yang biru, ada N-asetilglukosamin. Ini merupakan polisakarida, kompleks polisakarida. Ini berikatan dengan asparagin side chain, ya, berikatan dengan sisi samping asparagin. Nah, ini membentuk suatu kompleks glikoprotein, ya. Nah, adanya penambahan gugus gula ini kadang-kadang itu diperlukan dalam suatu proses pelipatan protein, ya, di mana pada saat belum ada penambahan gugus karbohidrat atau gula atau polisakarida tadi, suatu protein itu masih unfolded. Kalau unfolded dia belum bisa berfungsi di dalam sel, ya. Kemudian dengan penambahan gugus gula ini dapat terjadi suatu pelipatan, ya, suatu pelipatan ini dibantu oleh suatu enzim, ya, misalnya glukosil transferase, sampai dia itu bisa dikenali oleh protein reseptor membran. Dalam hal ini membran retikulum endoplasma, ya. Misalnya protein reseptornya kalneksin. Nah, ini dapat dikenali di sini, dia bisa masuk nantinya ke sini. Endoplasmic reticulum ini juga mengandung suatu sistem kontrol untuk mengidentifikasi protein-protein yang misfolded, jadi protein yang sudah dihasilkan, sudah disintesis, tapi ternyata pelipatannya masih salah, gitu. Maka untuk yang masih salah ini retikulum endoplasma tidak mau menerima, gitu ya. Nanti dia akan dikeluarkan kembali untuk dibetulkan, gitu. Atau didegradasi. Nah, sistem pengontrolan oleh endoplasmic reticulum ini juga penting, ya, karena kalau sistem ini tidak jalan maka dapat menimbulkan beberapa penyakit genetik, misalnya Tay-Sachs disease, mutation pada gen hexosaminidase. Ini menyebabkan perubahan. Mengapa mutasi pada hexosaminidase gen ini membuat seseorang menderita Tay-Sachs disease? Karena perubahan pada hexosaminidase ini akan menyebabkan perubahan pada protein yang dihasilkan, ya, sehingga tidak mampu diterima oleh endoplasmic reticulum. Yang harusnya protein hexosaminidase ini harus bisa mencapai lisosom, dia tidak bisa mencapai lisosom. Artinya dia tidak mampu memberikan fungsi fisiologis kepada tubuh. Kemudian juga ada cystic fibrosis. Ini juga akibat dari kesalahan sistem pengontrolan pada endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum ini merupakan pintu gerbang untuk transport protein ke organel lain di dalam sel, ya, ke Golgi, ke endosom, dan seterusnya tadi, sampai ke bagian luar sel, ya. Jadi rangkuman dari ini tadi, ya, untuk mekanisme targeting protein
ada berapa mekanisme? Berarti ada berapa mekanisme untuk penargetan protein? Tadi loh, ada yang harus menunggu sampai selesai betul, ada yang begitu keluar dari ribosom bisa langsung ke target. 2 Ibu. Apa? Betul, 2. Apa saja mekanismenya, namanya? Ko-transisional sama post-transisional ya, Bu? Iya, betul sekali. Ya. Namanya susah kok, Bu, belum hafal ya, nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah bisa ambil sarinya dulu. Ada 2, Bu. Yang satu ko, yang satu post. Gitu ya. Ko dan post apa sih? Trans apa? Ko dan post. Ko itu berarti bersamaan, post itu berarti setelah. Setelah apa? Nah, kalian harus mikir, untuk protein targeting itu setelah proses apa sih? Setelah proses transkripsi apa translasi? Nah, berarti nama mekanismenya apa? Ko translasional dan post trans. Ya, nanti dibaca lagi ya materinya. Kemudian untuk yang satu membran, untuk selapis membran, sebelum ini. Kemudian untuk urutan bahasa kunci supaya suatu polipeptida itu dapat mencapai targetnya harus ada apa tadi? Harus ada urutan apa? Harus ada siapa tadi? Reseptor, Bu. Sinyal peptida. Harus ada urutan sinyal yang tertentu tadi ya. Harus ada urutan sinyal peptida. Terus supaya dapat diterima ke suatu tempat tertentu ya. Penerimanya ini organel penerimanya harus memiliki protein apa? Protein Reseptor, Ibu. reseptor. Oke. Nah, supaya sinyal peptida itu bisa diterima oleh protein reseptor, dia harus ditunjukkan jalan oleh protein lain. Siapa nama proteinnya? Protein SRP tadi ya, SRP tadi ya. Kalau nanti masuk ke suatu organel yang membrannya cukup selapis, maka berapa jumlah reseptor dan sinyal yang dibutuhkan? Cukup satu atau banyak? Cukup satu. Kalau membrannya ganda? 2, Ibu. 2. Oke. Untuk masuk ke mitokondria, ini post atau co-translasional? Ko, Ibu. Ko dan Mitokondria. Setuju dengan pendapat Zidan?
lupa Bu, materinya belum di-share soalnya. Oke, nanti materinya saya share ke Kulon ya. Mekanisme pada mitokondria membutuhkan reseptor ganda. Ya. Berdasarkan nama reseptornya, maka mekanisme translokasi protein ke mitokondria namanya apa? Tom and Jerry kah? Tom dan Tim, Bu. Tom dan Tim, ya oke. Baik, saya kira cukup ini sajalah ya untuk S1, ini protein targeting. Jadi intinya adalah bahwa Tuhan itu sudah mengatur, sudah memberikan kepada kita mulai dari sandi rahasianya berupa DNA kita gitu ya, sampai ke suatu produk yang bisa membuat tubuh kita bergerak, bertenaga, melakukan fungsi-fungsi tertentu, sampai berpikir sekalipun gitu ya, melalui mekanisme yang kompleks sekali ya, mulai dari bagaimana DNA itu direplikasikan, ditranskripsikan, ditranslasikan, bagaimana dikendalikan, bagaimana hasil suatu translasi ini harus diarahkan dulu ke suatu bagian sel tertentu ya, sampai bisa berfungsi dengan baik sekali. Nah, ini adalah kuasa Tuhan yang sangat-sangat agung, ya, sangat-sangat agung. Yang kalau kita mau menirunya semua, saya yakin tidak akan bisa ya. Tapi kalau kita mau mempelajari sedikit dari ilmunya, nah, insya Allah dengan ketulusan hati dan kejernihan pikir kita, nanti Tuhan akan memberikan tuntunan kepada kita bagaimana kita mempelajari sedikit demi sedikit ciptaan beliau. Semoga mata kuliah biologi molekuler ini memotivasi kalian untuk memikirkan ciptaan Tuhan sampai ke tingkat yang sekecil-kecilnya ya, yang ada di dalam sel-sel tubuh kita. Itu ya, mungkin cukup sekian dari saya untuk semua perkuliahan di biologi molekuler. Jika ada pertanyaan, silakan. Ibu, saya izin Ya. bertanya. Yeah. Yang mengenai tadi yang masuk ke mitokondria tadi kan ternyata saya salah. Setelah saya lihat lagi itu post translasional. Nah, kalau untuk kotranslasional tadi saat peristiwa apa Ibu? Saya agak lupa. Kalau post translasional, kalau yang post translasional tadi saat masuk ke mitokondria. Kalau yang kotranslasional itu saat apa Ibu? Oh, kalau yang kotranslasional itu begitu dia selesai dari ribosom, ya. Jadi tidak sebelum proses folding, sebelum proses glikosilasi itu sudah bisa ditransport. Itu. Sedangkan kalau yang post itu harus menunggu, harus selesai dulu proses semuanya, glikosilasi, kalau ada glikosilasi, folding, ya, baru kemudian dia diarahkan untuk ke mitokondria, gitu. Oh baik Ibu, sudah jelas. Terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Oke, sami-sami. Sampun. Untuk presensi, untuk presensi memang tidak full, memang tidak full, banyak yang tidak hadir, baik ini tanggal Mbak Retno, hari ini tidak ada yang komplain presensi ya, saya tutup ya. Halo Bu, Yeah. tadi saya kesulitan absen Bu.
Kamu belum resensi. Iya Bu, tapi hanya ada satu device, jadinya tidak sempat. Ya, oke. Bentar. Siapa lagi? Terima kasih Bu. Sama-sama sih urung ketemu jenengmu. Iza, kesulitan presensi juga. Siapa? Vicky, Bu. Vicky. Ibu saya Salsabila juga kesulitan absen. Belum ketemu. Vicky, Salsabila, Tanda David. Dinsa, Nistia ada nggak? Hadir, Ibu. Siapa yang hadir? Nistia, Ibu. Nistia. Iya, Bu. Ya hadir, oke. Terima kasih, Ibu. Ibu, saya ini Vicky Nurul ya? Iya, Vicky Bu. Nurul ada. Salsabila ada. David ada nggak? Nggak ada. Nadia Tur Hadir, nggak Ibu. ada. Nadia Tur ada. Ada, Ibu. Pan David ada. Oke, siapa lagi? Sudah. Saya Bu Indira Budiapsari. Indira di depan tadi. Siapa lagi? Ibu, saya Hoiria Menarobi, belum bisa presensi, Bu. Siapa? Hoiri, Bu. Hoira. Mbok ditulis di chat ya. Kok aku kelewat. Tadi Indira itu di depan. Indira sama Hoira. Hoiri Amana Robi. Iya, Bu. Oke. Ampun nggih. Dinsa nggak ada. Indira Budiapsari ada. Ya. Ada, Ibu, saya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup saja ya kuliahnya sebentar saja. Untuk aplikasi biologi molekuler hampir sama dengan genetika ya. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari melalui biologi molekuler baik dalam hubungannya dengan bidang kesehatan seperti adanya berbagai penyakit atau defek atau sindrom ya. Sindrom-sindrom yang ada di genetika itu semuanya bisa ditelusur sampai ke tingkat molekulernya. Bahasa mana yang mengalami perubahan, apakah itu mutasi, apakah itu delesi, apakah itu translokasi. Nah, kemudian nanti asam amino yang dihasilkan itu apakah menjadi berubah, kalau berubah menjadi seperti apa, sehingga kemudian efeknya bagaimana kalau kesehatan. Sedangkan untuk pertanian misalnya, dengan adanya perubahan berapa asam amino saja, ini dapat memberikan perubahan pula pada fenotip suatu tanaman pertanian misalnya ya. Untuk suatu tanaman yang termutasi di satu titik misalnya, bisa jadi dia menjadi hilang ketahanannya terhadap suatu hama atau penyakit, atau justru lebih baik tingkat ketahanannya. Ya, Tan David, raise hand, ada apa? Izin bertanya boleh Bu? Monggo. Tadi itu kalau sinyal peptida kan biasanya tadi
berada di ujung amino ya, Bu? Iya, biasanya di ujung N. Nah, kan Suatu. juga bisa di tengah ya, Bu? Jadi, Kenapa? juga bisa di lokasi tertentu seperti di tengah itu juga bisa ya, Bu? Di tengah bisa, kenapa? Nah, itu ada pengaruhnya untuk pelipatan protein atau tidak ya, Bu? Atau hanya untuk urutan saja? Ya jelas ada pengaruhnya untuk pelipatan protein, jelas ada ya. Kalau dia berada di tengah, maka pelipatan proteinnya harus tertentu sehingga sinyal peptidanya ini nanti yang harus berada di luar. Karena kalau dia tidak berada di luar, nanti kan stripnya nggak bisa menuntun dia gitu. Gitu. Iya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Yes, jadi umumnya memang di ujung N ya, tapi ada beberapa yang di bagian tengah. Nah, kalau di bagian tengah itu konsekuensinya nanti pelipatan proteinnya ini biasanya ini adalah untuk urutan protein-protein tertentu ya, yang sudah tertentu gitu ya. Sehingga pelipatannya ini sedemikian rupa, sinyal-sinyal peptida itu bisa saling berdekatan dan tetap bisa dikenali oleh strip ya, untuk menuju ke suatu tempat tertentu. Nah, supaya strip itu bisa mengenali, ini kan sinyal peptidanya harus berada di luar. Jadi dia tidak mungkin berada di dalam suatu struktur protein yang globuler. Ya, kalau dia berada di dalam struktur protein globuler, maka stripnya tidak bisa nuntun dia, gitu. Ya. Sampun. Ya, cukup. Baik, semoga kuliah yang cukup singkat ini, mungkin hanya setengah jam, tapi mudah-mudahan cukup memberi arti kepada kalian. Kalian bisa sambil mungkin browsing sendiri ya, mandiri ya, kalian mandiri ya, browsing untuk mencari video protein targeting, baik yang post translasional maupun yang co-translasional. Nanti kalian akan mendapat gambaran yang mungkin lebih nyata gitu ya untuk dua mekanisme ini. Untuk hari ini saya cukupkan sekian ya, supaya kalian bisa agak santai di hari libur ya, dan bisa berjemur dulu di luar untuk meningkatkan sistem imun gitu ya. Ini sehat semua ya kalian ya? Sehat Ibu. Alhamdulillah. Nah, selamat bertemu lagi nanti di UAS ya. Mudah-mudahan sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Bu. kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama, saya sematkan dulu di kulon sebelum saya